kata baginda Nabi Muhammad SAW, man adrakal jama'ata arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Barang siapa orang yang dia mendapati sholat berjamaah selama 40 hari, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka dirinya tercatat, Allah mencatat baginya dia bakal mendapat 2 kebebasan. Kebebasan daripada api neraka dan kebebasan daripada sifat munafik. Syaratnya apa? Biar ente kita nggak masuk neraka 40 hari kita jangan tinggalin sholat berjamaah. Cuman ini disyaratkan sama Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Jawad, Ibnu Hajar Al-Asqalani, tusannu al-muhafazatu ala idraki taharrumil imam li khabari munfatih. Nah, sholat berjamaah 40 hari ini kita mendapat jaminan bara'atun minan nar, bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Kalau dianjurkan itu disunahkan dia takbiratul ikhrami bareng sama imam. Jadi nggak ketinggalan satu rakaat. Hanya ini dalam hadis yang lain, man shalla arba'ina yawman fil jamaah yudriku takbiratul ula kataballahu lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa orang yang dia 40 hari arba'ina yawman fil jamaah di dalam sholat berjamaah, yudriku at-takbiratul ula, dan dia mendapati takbiratul ula, takbirat yang pertama, maka Allah catatkan untuknya 2 kebebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, terbebas dari siksa neraka dan terbebas daripada sifat munafik. Kayaknya beruntung. Nah, hikmahnya kenapa kita dikatakan disuruh sholat berjamaah dan besar? Karena di dalam kitab I'anatul Talibin ini dijelaskan hakikatnya orang yang sholat berjamaah itu dia akan mendapat berkesinambungan terus menerus dan mengeratkan hubungan sosial. Karena jamaah hubungan sosial antar sesama umat Islam. Dan banyak diantaranya fadilahnya itu adalah hadis yang diriwayatkan sama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini muttafaqun alaihi. Waqad warada fi fadliha hadis katsira, minha al-khabar al-muttafaq alaihi al-ati, minha marwahu Tabrani an-nas. Ini ada hadis dari riwayat Imam Tabrani, man masa ila sholatin maktubatin fil jamaah fahiya ka hajjatin. Barang siapa orang yang berjalan untuk sholat berjamaah, maka dia fahiya ka hajj, maka dia akan mendapat ibadah seperti ibadah haji. Wa man masa ila sholati tatawwu, dan barang siapa orang yang berjalan untuk sholat sunnah, fahiya ka umratin nafilah, maka dia seolah-olah mendapatkan ganjaran ibadah umroh yang sunnah. Makanya kalau ente kemarin waktu puasa sholat berjamaah mulu 30 hari ente sholat berjamaah gitu, maka berarti ente umrohnya 30 hari, 30 kali. Ini jangan sia-siain kalau dapat. Nah besok nih apa sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha hukumnya apa? Sunnah. Nah kalau ente berjalan kan man masa ila sholat tatawwu, maka itu kan hukumnya sholat tatawwu. Sholat Idul Adha itu sholat sunnah. Maka kalau dia berjalan mengerjakan sholat sunnah, maka dia seperti mendapatkan pahala umroh. Udah begitu aja dulu, kejar pahala-pahalanya aja dulu. Mudah-mudahan kita bisa umroh beneran nanti ke sana. Begitu. Ini kalau aneh dikasih tahu sama Habib Maksud, mengguru aneh bilang ada kayak apapun pengen
pengen aja dulu. Ente pengen umroh, pengen aja dulu umroh, pengen yang kencang, pasti ntar Allah buka jalannya. Yang pengen itu dibarengin sama usaha. Ini ulama-ulama salaf dulu, kalau beliau itu meninggalkan sholat berjamaah, itu beliau tanggung-tanggung mengkafaratinya, beliau menembusnya itu dengan tebusan yang besar. Kalau kita orang sekarang nggak sholat berjamaah juga tenang-tenang aja, padahal rumahnya samping musola, rumahnya dekat musola, tetap aja sholatnya sendiri. Padahal kalau orang dulu, ini adalah kitab Minhajus Saniyah yang dikarang sama Al-Imam Al-Qutub Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bukan Sahrani tapi Sya'rani. Betul. Iya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini, beliau ini luar biasa. Beliau dulu ahli fikih, kemudian di akhirnya beliau memperdalam dengan tasawuf karena beliau belajar kepada Syekh Ali Al-Khawas. Di dalam kitab Minhajus Saniyah ini disebutkan, karena salafu ya'duna bahwa salat jamaah musibah. Apa? Menurut mereka para ulama salaf, apabila mereka meninggalkan sholat berjamaah itu maka dianggap sebuah musibah. Ini diceritakan, waqad waqa'a anna ba'dahum kharaja ila ha'itin. Jadi ada sebagian daripada ulama salaf ini, mereka pernah suatu waktu ini mereka keluar menuju haid, menuju kebun. Nah, kebun itu adalah kebun hadiqah nakhl, kebun korma. Faraja'a, kemudian setelah dia kembali, waqad shalla an-nasu sholatal asr. Maka sesungguhnya manusia ini sudah selesai daripada mengerjakan sholat asar berjamaah. Jadi beliau itu ke kebun, begitu balik dari kebun korma, ternyata sholat asar berjamaah sudah selesai. Apa beliau katakan? Faqala inna lillahi fa'atatni sholatul jamaah. Aduh, inna lillahi, musibah. Kenapa? So, ternyata saya sudah ketinggalan sholat berjamaah. Maka beliau pun berkata, apa yang dikatakan? Sungguh, aku ini bernazar bahwa kebun kurma ini saya sedekahkan kepada fakir miskin sebagai kafarat saya meninggalkan sholat asar berjamaah. Cuman satu sholat asar, kafaratnya kebun. Kalau kita begitu habis sudah, kita nggak punya banda. Ya kan, kafarat terus. Cuman sholat asar. Ada lagi. Ini ceritakan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wafatat Abdullah bin Umar salatul isya fil jamaah. Sahabat Abdullah bin Umar ini pernah satu waktu karena sesuatu hal beliau ini ketinggalan sholat isya berjamaah. Apa kafaratnya? Fasalatil laila hatta tala al-fajr habr. Beliau ini untuk menambal, ya enggak, sholat isya yang ditinggalkan secara berjamaah, dia sholat isya diulang-ulang sampai fajar. Berapa kali? Anggap dah umpamanya beliau bangunnya jam 10. Ini cepatnya jadi jam 10 beliau baru bisa sholat isya karena ketinggalan, ya kan? Nah, itu sholat isya dari jam 10 sampai fajar diulang-ulang terus. Udah salam, assalamualaikum, diri lagi sholat isya lagi. Begitu selesai sholat isya lagi. Terus berulang sampai waktu subuh. Udah berapa kali? Cuma ninggalin satu kali. Kalau kita habis itu waktunya nambel terus.
sholat asar nggak berjamaah. Ente mau nampil sampai kapan? Sampai maghrib. Sholat asar terus. Aneh ditambah Ustaz. Kalau aneh ketinggalan sholat asar berjamaah, aneh akan ngerjain sholat asar sampai waktu maghrib. Ya ente sholat asar baru setengah 6 lewat 10. Maghribnya jam 6 kurang 5, cuma 5 menit. Ya kan? Kan kita begitu, kalau sholat kalau belum matang belum sholat. Zuhur kalau belum setengah 3 belum, sebat, ya. Sebat, masih ada sebat. Asar juga begitu. Tanggung Ustaz, kita sekalian mandinya. Lah, apa hubungannya sholat sama mandi? Mana sholat mah sholat aja dulu, mandi mandi. Kalau sekarang tanggung 4 tarikan lagi masih narik kayak layangan. Nah itu waktu awan. Ya. Kalau siang biasa lagi enak main, kalau nggak bangun tidur siang. Tapi bangun tidur pagi kali. Kalau tidur dari malam baru bangun setengah 3. Nggak boleh gitu deh. Terasarnya kalau belum main belum sholat. Makanya ini bulan-bulan jadi ibadah buat kita. Ya kan? Kalau masih ada kesempatan, ya, kasih umur panjang, jangan sia-siain. Kenapa? Karena belum tentu. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih muda, masih kuat rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna. Jangan sampai ntar terasa pengen sholatnya kalau udah tua. Kalau udah umur 50, aduh sujud rukuk kelamaan pinggang udah berasa. Ya, sujud kelamaan palanya udah gak kuat, liangan. Jangan sampai. Makanya kita biasain dari sekarang. Kan begitu gitu, kita bisa karena biasa. Apalagi kan ini bahkan ganjarannya besar, pahalanya besar. Timbang. Oh berat Ustaz, sholat subuh mah katanya, apalagi berjamaah. Kalau sholat sendiri aja kesiangan mulu, apalagi sholat berjamaah. Ya berat karena hadiahnya seperti ente haji dan umroh. Sekarang umrohnya berapa? 23 juta paling murah. Belum ente jajan yang di sana mau puasa. Ya kan? Belum mikirin oleh-olehnya. Tanya aduh, ini punya mikirin oleh-oleh doang mereka umroh. Orang ngasih orang apaan ya? Haji juga begitu. Haji 35 juta. Haji yang reguler. Berarti sekali ente sholat subuh berjamaah, terus zikir, terus sholat lagi, sholat isyraq, berarti ente minim dikasih duit sama Allah itu sekitar 70 juta. Ya kan? Belum lagi kalau ente sholat lagi gobliyah subuh 2 rakaat, udah orang paling kaya kan? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat gobliyah subuh atau sholat sunnah fajar 2 rakaat itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Bagian dari dunia isinya apa aja? Ada harta, ada tahta, ada wanita. Ente nggak apa-apa, ente jomblo nggak apa-apa, tenang aja Ustaz. Yang penting sholat fajar banyakin ente. Iya nggak? Jomblo di dunia, yang penting di akhirat ente banyak bidadarinya ya. Masya Allah. Jangan sampai ente jadi jomblo dunia akhirat kan marah. Dia. Di mana? Jomblo di dunia aja udah dicengin apa beda di akhirat. Marah. Jomblo di akhirat. Ya kalau jomblo di dunia karuan balasannya banyak, ya kan? Nah, bukan aneh, anda fokus ibadah lah. Kalau dari akhirat ini mau alasan apa? Dibully Iya kan? Sampai akhir dibully. Sampai akhirat masih dibully aja. Kalau di dunia kita masih ada alasan, ya kan? Ente masih jomblo aja, anda masih kebanyakan milih nih, belum ada yang cocok tuh. Nggak cocok sama gue. Balasannya masih oh iya masih wajar, ya kan pilih-pilih. Tapi lihat muka juga, kalau muka jelek pilih-pilih kan juga pantas. Kalau muka ganteng pilih-pilih wajar dah. Muka pas-pasan ditanya masih milih. Mungkin benar juga kali milih yang mau sama dia gitu, benar juga. Tapi kalau di ibadah terus kan berarti ini perbanyak apa? Kan tetap Allah ganjar ya. Apa-apa dah.
Yang penting di akhirat kagak jomblo. Di dunia susah apa-apa, yang penting di akhirat kagak susah. Ini jangan sampai dunia susah, akhirat langsang. Bukan susah lagi, langsang kalau di akhirat tadi. Ya kalau minta di dunia susah, masih banyak yang nolongin. Kalau di akhirat siapa yang nolongin? Yang nolongin bakal kita, nolongin kita itu salah satunya teman. Makanya ente pilih teman, cari teman yang soleh. Itu salah satu nanti yang bakal nolongin kita di akhirat. Kalau ada orang yang udah susah, dia belangsak, begitu dia, oh iya aneh pernah dulu teman ngaji aneh nih baru. Ya Rob, saya punya teman ngaji si fulan. Panggil sama Allah. Bener ente ini, nah teman ente lagi susah, ente mau nolongin nggak? Mau tolongin. Ya repot gue, temennya tanya, ente mau nolongin kagak kenal ya Allah. Enam dunia. Emang kenapa? Duluan lagi ngaji dicengin sama dia. Ngaji mulu. Cerita, aneh cerita nggak? Neraka sama ini itu seperti dinding kasih pembatas tapi kayak kaca transparan. Jadi ahli surga bisa melihat ahli neraka, ahli neraka bisa melihat ahli surga sampai buat timbul. Ahli surga ya alhamdulillah, coba buat lu ngikutin dia sama kayak dia nasibnya. Yang di neraka juga begitu lihat temennya, ya Allah coba buat ngikutin dia, lu diajak ngaji mau, kan gue jadi senang. Sekarang mau belangsa. Dulu dia lagi ngaji gue cengin, ngaji mulu kayak aki-aki. Kan biasa cuma ngaji aki, ngaji mulu kayak aki-aki. Nggak apa-apa aki-aki. Yang penting bidadari banyak. Aki-aki yang penting senang di sono. Benar. Iya, gantian ledekin. Oh gitu. Pak itu benar nanti lihat yang begitu. Kita yang lihat, yo beruntung kita nggak ngikutin dia, beruntung kita nggak terjerumus. Nah makanya dia sekarang salah satunya kan dibilang ya pilih teman yang Benar ya.